Ini sejarah singkat saya, pekerjaan, pendidikan selama ini. Jadi saya asli, bukan asli, lahir di Tangerang. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 saya di biologi, IPB. Waktu itu tidak ada namanya jurusan bioteknologi. Yang ada hanya biologi. Untuk mata kuliah terkait bioteknologi pun hanya mungkin ya cuma 2 atau 3 mata kuliah yang terkait bioteknologi. Meskipun saya waktu itu sudah sangat tertarik dengan bioteknologi, tapi tidak ada, sayangnya tidak ada atau belum ada jurusan bioteknologi saat itu. Jadi dulu saya di IPB itu belajar spesialisasinya tentang hewan malah. Nah, lulus S1 kemudian saya bekerja di lembaga Eijkman di Jakarta. Kerjaan saya waktu itu sebagai research assistant atau asisten penelitian. Saya bekerja mostly di lab, namanya lab mikroskop, mikroskop elektron. Waktu itu saya membantu dokter patologi anatomi namanya. Jadi dokter tersebut kerjaannya sebagian besar mendeteksi misalnya kanker atau tumor. Jadi dilihat preparat jaringan tubuhnya, di scoring ini apakah tumor ganas atau tidak ganas atau normal gitu. Jadi saya membantu beliau untuk kegiatan penelitian di lab tersebut. Kemudian selanjutnya setelah beberapa tahun di situ saya coba-coba ikut CPNS. Alhamdulillah keterima di Kementerian Perindustrian dan mendaratlah saya di Pontianak. Jadi saya bekerja di namanya Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak, lokasinya di Jalan Budi Utomo di Siantan. Saat ini sudah berubah nama, bukan Balai Riset dan Standarisasi Industri, jadi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Baru berubah tahun lalu. Eh, Habis CPNS, saya kemudian sempat ngelamar untuk training di Thailand. Itu ada di semacam BPPT-nya Thailand. Waktu itu saya belajar eh, pengembangan agen biokontrol untuk hama serangga. Jadi kalau kalian lihat atau tahu film The Last of Us, itu tentang Cordyceps, ini ibaratnya spesies yang lain yang bisa menyerang serangga. Jadi saya mengembangkan itu, jadi khusus buat pertanian. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan S2 saya di Wageningen University di Belanda. Tadi Bu Yuyun benar sekali ngomongnya Wageningen. Terima kasih. Jadi sebagian besar orang tuh ngomongnya Wageningen. Jadi Dutch speakingnya itu yang benar adalah Wageningen. Terima kasih. Itu merupakan kampus pertanian eh, saat ini terbaik di dunia sampai saat ini. Alhamdulillah saya belajar bioteknologi khususnya di spesialisasinya itu eh, bioteknologi lingkungan, jadi lebih ke teknik lingkungan. Belajar tesis saya terutama tentang bakteri metanogen, jadi bakteri yang menghasilkan metan, gas metan. Apalagi selanjutnya, lulus dari S2 saya masih belum banyak kerjaan, ada lowongan training lagi di India, saya apply lagi. Waktu itu belajar tentang berbagai macam metode molekuler, tempatnya di semacam lembaga veteriner nasional di India. Jadi mereka biasa meneliti tentang ternak, sapi, hewan-hewan suci mereka di sana. Jadi saya belajar banyak tentang teknik-teknik biologi molekuler. Kemudian selanjutnya karena ada perubahan organisasi,
semua peneliti ditarik ke BRIN, jadi saya gabung ke BRIN sampai saat ini. Jadi sebenarnya belum ada setahun saya gabung BRIN. Eh, BRIN itu kalau di Pontianak kantornya, kami menyebutnya kantor kerja bersama. Jadi tempat para peneliti ngumpul itu ada di X8 di 28 Oktober. Ya, seperti itu. Kemudian di akhir tahun yang lalu saya melanjutkan S3 saya di UK, namanya University of Reading, bacanya Reading bukan Reading. Lokasinya itu ada di sebelah baratnya kota London. Di sini saya belajar tentang climate change, efeknya mungkin terhadap ya hama, kekeringan terhadap hama. Departemennya saat ini di Biological Sciences, demikian. Nah, oke, itu demikian dari saya sementara. Kemudian kepada lagi minta tolong adik-adik yang mungkin mahasiswa baru atau calon mahasiswa, ya sedikit pertanyaan. Ya, jadi minta tolong tulis di komen, di chat lagi. Jadi kalian itu setelah tadi mendengar saya sedikit tentang saya, ingin tahu saya. Jadi kalian itu ingin ingin tahu apa sih dari sesi kali ini? Eh, ada hal teknis atau detail apa yang ingin kalian ketahui tentang mungkin pekerjaan sebagai ahli bioteknologi atau apa ya, pekerjaan sebagai apa misalnya kalian sebagai pengajar seperti apa ya, tulis tolong tulis di komen chat eh, harapan kalian terhadap sesi ini biar nanti saya bisa langsung jawab, mungkin kalau ada di dalam bahan presentasi bisa saya tekankan lagi. Oke, saya ini lagi silahkan. Ya, terima kasih Al-Fatih. Yang lain saya tunggu ya. Jadi biar pertanyaan kalian di awal bisa saya sampaikan nanti sekalian pas presentasi, dan nanti juga kalau ada lagi tambahan pertanyaan di belakang saya bisa jawab lagi. Demikian. Saya tunggu 1 atau 2 menit lagi ya. Oh iya, maaf kalau saya sambil minum ya. Saya di sini masih masih belum puasa. Oke, baik. Sementara kita stop dulu untuk nanti mungkin pertanyaan bisa dilanjutkan.
Atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar, langsung tulis aja di kolom chat nanti biar bisa direkap. Jadi ini secara umum profesi atau pekerjaan terkait, bioteknologi. Jadi kita bisa lihat ada di bidang pendidikan atau R&D. R&D itu research and development, atau mungkin sekarang itu istilahnya riset. Kemudian bisa masuk juga ke industri. Kemudian apa lagi? Oh ya, itu nanti di bawahnya itu eh, tambahan, jadi loker di Kalbar. Jadi kita lihat di bidang pendidikan ya, kira-kira ini posisi jabatan eh, ahli bioteknologi. Kita bisa lihat dari dosen, bisa jadi guru, konten kreator juga itu sekarang sangat dibutuhkan, sangat menjanjikan. Bagi kalian yang merasa kreatif bisa mencoba ke situ. Tentu saja sebagai penulis juga bisa, editor, editor artikel, editor buku, terkait textbook atau mungkin pengetahuan populer itu juga bisa sebagai, ya jadi di bidang penerbitan. Kemudian untuk riset and development bidangnya ada dosen juga. Jadi sebagai gambaran biasanya saat ini itu ada dosen terbagi dua. Jadi ada dosen pendidikan sama dosen yang penelitian. Jadi sudah mulai ada beberapa kampus yang menerima eh, dosen penelitian. Seperti kami di BRIN juga menerima dosen, jadi khusus penelitian. Bukan khusus yang menjadi mostly sebagian besar kerjanya sebagai penelitian. Jadi pengajaran untuk pengajarnya lebih sedikit. Kemudian juga ada profesi peneliti atau perkayasa. Hmm, itu juga bisa. Kemudian kurator. Ini bagi yang belum tahu, kurator itu kerjaannya apa ya? Sebagai perekap biasanya. Jadi yang mengurus misalnya mengurus mikroba, mengurus sampel itu bisa dikerjakan. Kemudian ada research assistant, jadi asisten penelitian. Kemudian bisa juga sebagai supervisor lab penelitian. Kemudian bisa sebagai teknisi rekayasa dan teknisi lab. Sebagai informasi khusus untuk dosen dan peneliti rekayasa itu biasanya saat ini minimal mereka minta S3. Apalagi kami di BRIN saat ini emang sedang mencari bibit-bibit unggul, jadi eh, hanya S3 yang kami terima. Selebihnya dari kurator sampai teknisi itu biasanya cukup S1. Jadi bagi kalian yang emang ibaratnya belum ada biaya atau belum ada waktu buat kuliah lagi, bisa mencoba karir dari bawah seperti saya dulu, dimulai dari riset asisten, kemudian berkembang-kembang terus, kok kuliah lagi sampai jadi peneliti seperti saat ini. Untuk di industri ini biasanya posisinya jauh lebih banyak, dari mulai quality control, quality assistant di industri makanan dan minuman. Mamin itu makanan dan minuman ya. Kemudian perkebunan, pertanian, apalagi untuk kalian yang suka marketing, kalian bisa nanti coba banyak biasanya lowongan untuk produk spesialis atau produk manager di perusahaan alat kesehatan, farmasi, regen, bahan kimia, alat kimia, dan sebagainya.
atau kalian juga bisa nanti ke pengembangan produk. Kalau ada perusahaan yang punya divisi itu biasanya nanti bisa merekrut eh, ahli biotek. Kemudian yang lagi hot-hotnya saat ini adalah data analis. Itu mungkin terkait bioinformatika kalau di biotek. Jadi menganalisis data yang sangat banyak sekali di internet. Kemudian ada lagi sebagai staff dan administrasi itu juga banyak dibutuhkan bioteknologi, terutama sebagai kalau ada lab yang mengurus ISO, namanya itu ada ISO 17025. Jadi buat lab-lab pengujian biasanya mereka sangat membutuhkan orang yang bisa ngerti lab terus ngurus administrasinya. Ini sebagian ya, jadi yang saya tahu kalau kalian nanti mungkin 2, 3, 4 tahun lagi bisa berubah kecenderungannya kemana. Untuk sekarang yang saya lihat sih banyak itu di data analis. Jadi yang kuat di statistiknya, kuat di nanti mungkin pemrogramannya, bisa mainan di data analis tersebut. Nah, untuk di Kalbar sendiri, nah lumayan banyak sih sebenarnya untuk sekolah. Kalian masih banyak terbuka peluang buat ngajar di kampus sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pembantu dosen juga bisa, asisten dosen. Kemudian ada rumah sakit sekarang sudah mulai banyak merekrut yang buat ngurus di lab. Jadi yang lab pengujiannya juga lab kesehatannya ya. Biasanya ada untuk klinik juga. Yang saya tahu Muhammadiyah akan segera bikin rumah sakit di daerah Palit Mayor kalau nggak salah, itu besar sekali. Soalnya saya sempat bantuin AMDALnya waktu itu. Di situ juga nanti biasanya sangat butuh yang buat orang-orang yang ngurus lab, karena bioteknologi itu kan sebenarnya gabungan dari tiga major, 3 jurusan lah istilahnya, biologi, kimia, dan biokimia. Jadi sebagian besar itu melibatkan teknik-teknik lab. Jadi dan sebagian besar nanti digunakan di lab, di pengujian. Jadi teknik-teknik tersebut yang nanti coba kalau kalian nanti kuliah atau ngambil mata kuliah di praktikumnya, tolong alatnya itu dipelajari, benar-benar dipelajari bagaimana cara memakainya, pakai PET mikro seperti apa, pakai mikroskop seperti apa, spektrofotometer seperti apa. Jadi itu nanti biasanya akan sangat berguna nanti dalam pekerjaan selanjutnya. Untuk pabrik makanan minuman, seperti saya tadi sebutkan, ada sebagai quality control, quality assurance. Jadi sebagai contoh, misalnya di mana di perusahaan makanan tersebut, suatu makanan mereka produksi sekian banyak, apa misalnya kopi lah yang gampang, bubuk kopi. Jadi setiap batch, setiap mereka produksi biasanya mereka akan ngecek misalnya cemaran mikrobanya berapa banyak. Itu nanti mereka rekap, mereka rutin sampel buat ngelihat cemaran mikrobanya. Nah, itu kerja-kerjaan semacam itu di quality control di perusahaan. Kemudian untuk laboratorium pengujian, seperti saya kemarin di Baristan, saya juga ikut di lab pengujian. Jadi khusus menerima sampel, eh, berbagai macam sampel dari makanan, minuman, limbah, dan sebagainya. Jadi untuk BUMN-nya, kalau di Pontianak ada Sukovindo, jadi khusus khusus BUMN. Kemudian apalagi ada lab pengujian itu kayak Sakura juga termasuk laboratorium pengujian kesehatan. Sekarang sejak COVID sudah mulai sadar orang dengan kesehatan, jadi banyak sekali klinik-klinik kesehatan yang ada saat ini di Pontianak dan Kalbar pada umumnya. Kemudian untuk di pabrik sawit, karet, apalagi yang besar di Kalbar itu aja sih ya. Jadi sebagian besar itu mereka punya, bukan besar, emang mereka punya IPAL biasanya, jadi unit pengolahan limbahnya.
Biasanya mereka butuh orang buat memaintain ipal tersebut, gimana limbahnya, apakah tetap bagus kondisi mikrobanya di dalam ipal tersebut atau enggak. Jadi mereka yang maintain itu bisa juga sebagai pekerjaan di pabrik sawit dan karet. Kemudian tentu saja banyak balai-balai atau satuan kerja, kantor di kementerian, di lembaga, baik itu punya Pemprov juga, Pemkat, Pemkap, Pemkot, itu dinas lingkungan hidup biasanya sekarang sudah banyak yang membuka lab pengujian, terutama tentang lingkungan hidup. Itu juga nanti ke depannya bisa kalian coba lamar jika ada lowongannya. Apalagi ya, itu tentang karir, tentang profesi di bioteknologi. Tadi ada yang bertanya tentang yang bisa saya untuk pertanyaan tentang di biotek bisa belajar apa saja, kemudian keunggulan prodi biotek, nanti mungkin di sesi selanjutnya yang lebih pas menjelaskan. Untuk limbah sawit, nah saya ingin cerita sedikit. Jadi waktu saya di Baristan Pontianak, saya juga sempat bekerja penelitian tentang sawit, limbah sawit, dari mulai, jadi sawit itu banyak masalahnya ya. Saya pernah mencoba menggenerate listrik dari limbah cair sawit, dapat listriknya, kemudian juga pernah menggunakan limbah fiber sawit sebagai media jamur tiram. Alhamdulillah berhasil. Dan yang terakhir itu saya berhasil mencari bakteri penghasil vanilin atau vanila. Jadi saya punya isolat bakteri penghasil vanilin yang saya ambil dari tempat pengkomposan TKKS. Demikian. Jadi sebenarnya untuk peluang di Kalbar mengolah limbah sawit itu masih terbuka lebar, banyak sekali, dari mulai limbah padatnya. Jadi saat ini yang jadi masalah biasanya kan TKKS yang sangat sulit terdegradasi. Saat ini itu banyak sekali sudah menggunung sebenarnya di kebun-kebun itu, dan akan terus meningkat, dan itu tidak sulit terdegradasi. Itu bisa juga nanti sebagai target penelitian, gimana cara mereka biar cepat terdegradasi, atau mungkin cangkang sawitnya sekarang juga sudah mulai secara ekonomis itu mulai berharga karena sudah mulai direbut, jadi berebutan banyak pabrik karena bisa digunakan sebagai sumber bahan bakar. Ya, apalagi banyak, kalau sawit masalahnya banyak, jadi insya Allah nggak akan kehabisan ide. Apalagi, nah saya ingin cerita untuk yang suka mencoba berwirausaha. Saya ada cerita tentang kawan saya waktu itu, ya. Ya, bagi yang belum tahu, ini adalah jamur tiram. Jadi jamur ini yang jamur ini ditumbuhkan di dalam media serbuk gergaji. Biasanya di Tokopedia terakhir saya lihat minggu lalu harganya satu backlog namanya ya. Satu plastik itu namanya backlog, harganya 3.000 satu. Kawan saya membuat rumah backlog tersebut, kemudian dijual dengan harga 60.000. Ini
kawan saya waktu kuliah di Belanda, dia S1-nya mikrobiologi di ITB, kemudian ngambil S2 product design, pulang-pulang dia bikin itu namanya mushroom, dijual. Jadi kalian bisa lihat peningkatan untungnya dari harga cuma 3.000 dikasih rumah jadi 60.000, buat oleh-oleh, bisa buat media pembelajaran anak. Jadi bisa sangat menguntungkan. Ini sebelum pandemi. Setelah pandemi, teman saya ini malah mengembangkan lebih jauh lagi. Jadi keripik jamur dikemas dengan cara kekinian, dibikin apa itu namanya ya MSG dari jamur lah, vetsin dari jamur. Kemudian yang terbaru dia bikin lagi Meatless Kingdom dari jamur, rendang dari jamur, dendeng dari jamur, apalagi ini gepuk dari jamur. Jadi emang, maaf saya minum sebentar ya. Jadi karena kawan saya ini Buddhis, jadi dekat sekali dengan vegan, jadi dia coba bikin variasi rendang atau makanan berbasis daging, cuma bahan bakunya dari jamur. Nah, kalian bisa lihat ini nanti ada di Shopee, toko online juga ada, Tokped juga ada kalau nggak salah. Bisa kalian lihat harganya, depannya. Jadi ini salah satu ide wirausaha yang bisa kalian nanti kembangkan nanti setelah lulus. Nah, jadi mungkin demikian dari saya. Ada pertanyaan mungkin bisa langsung di chat. Semoga bisa